Atau jurnal atau artikel, kita bisa saja menggunakan judul seperti ini. Tapi ini kan bentuknya laporan, tugas kita itu bentuknya laporan, bukan dalam bentuk paper. Nah itu setelah saya amati, ternyata Mas Aji dan kawan-kawannya ini jarang ikut Google Meet kita, seperti itu. Lantas kalau mereka tidak paham, dan seperti yang saya infokan sebelumnya, presensi ini juga termasuk di Google Meet. Jadi saya nggak cuma ngambil presensi di e-learning. Oke, kita masuk ke kontennya. Tada! Nah ini kontennya ada 2 paragraf. 1 paragraf untuk latar belakang,
Dan ternyata yang kedua bukan paragraf tapi poin. Apakah kalian maksudnya kalian bingung ya, bedanya paragraf sama kalimat itu apa? Bingung nggak? Kalau di bahasa Indonesia, paragraf itu kumpulan kalimat, sedangkan kalimat itu kumpulan kata yang memiliki makna gitu. Terus nggak jelas ini mau ngapain si penelitian ini. Teknologinya nggak kelihatan, pemrograman webnya tidak dimunculkan, ngomongin basis data juga tidak. Kemudian seperti ini. Saya sangat tidak segan untuk memberi kalian nilai D, bahkan mengulang untuk mata kuliah saya jika kalian tidak sungguh-sungguh mengerjakan ini gitu. Ya, tuh bahkan entah ini siapa, ini copy paste semuanya. Ya baiklah, saya tidak mengharapkan kalian apa ya istilahnya, bisa benar 100% atau sesuai dengan kemauan saya banget, enggak, tapi paling tidak kalian membaca dan memahami tujuan dari perkuliahan ini gitu. Daftar pustaka pun salah. Oke, dia similarity-nya 59 dengan konten yang seperti itu. Saya lanjutkan. Ini Aisyah Maratus Solihah ada nggak? Terus Trisna, kawan-kawannya nggak ada pun. Ahmad Fikri, oke. Si copy paste. Jadi kalau kalian berpikir saya tidak ngecekin kerjaan kalian satu-satu, itu salah ya. Ya. Sini artinya 52%. Kemudian ini ada nih judul seperti yang tadi saya jelaskan, harus memiliki subjek, predikat, objek. Oke. Kalau ini ada orangnya nggak ya di kelas ini, di meet hari ini? Oke, nggak ada. Sebaiknya saya buka yang orangnya ada di sini. Siapa yang mau dijadikan bahan review hari ini? Punya siapa? Yang mau sukarela. Mending kalian tahu salahnya dari sekarang, daripada kalian nanti di akhir-akhir malah ngulang, seperti itu. Punya saya aja, Bu. Mas Geo. Mas Geo NIM-nya berapa, Mas? 232, Bu. 232. 11 atau ya, 11 232. 010, Bu. Berarti 10 ya? Oke. 10 232. Kelihatan punyanya Mas Geo dan kawan-kawan di sini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, kalau dari judul implementasi algoritma HP pada sistem pendukung pengambilan keputusan penerima beasiswa Karawang Cerdas berbasis web. Mas Geo, ini kan Mas Geo yang nulis ya. Kalau di judul ini subjeknya apa?
Subjeknya ya Bu ya. Subjeknya apa? Eh, subjeknya itu Sesuatu yang akan melakukan sesuatu. Sesuatu yang akan melakukan sesuatu. mungkin subjeknya itu sesuatu yang akan melakukan sesuatu ya. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Subjek itu adalah sesuatu hal yang bisa melakukan sesuatu. Jadi kayak misal saya menulis surat, berarti kan sesuatunya itu saya melakukan menulis, sesuatunya surat, sesuatu yang melakukan sesuatu. Saya menulis surat. Nah, kalau di judul ini punya Mas Geo, itu sesuatu yang melakukan sesuatunya itu apa? Mungkin subjeknya itu, oh kalau ngambilan keputusan berarti siapa yang ngambilnya gitu. Siapa yang ngambilnya? Nggak ada ya Bu ya? Ada lah, Oh ada, berarti ini Bu. ada. Eh, berarti algoritma itu Bu subjeknya. Benar. Jadi algoritmanya itu nanti yang akan membantu kita mengambil keputusan. Ya, oke. Nah, kalau objeknya apa? Itu beasiswa Karawang Cerdas itu. Oke. Udah ngerti ya berarti? Subjek, Insya predikat, Allah. objek. Iya, insya Allah. Terima kasih. Jadi kalau kalian bingung ketika membuat judul, itu pastikan ada subjek, predikat, dan objeknya. Predikat itu kata kerja. Di sini ada implementasi, ada pengambilan. Kemudian si implementasi itu bisa menjadi kata benda karena dia digabungkan ke dalam kata algoritma. Jadi subjek itu kalau dalam bahasa Indonesia bukan hanya satu, misal kayak Ruri gitu. Atau Ruri bisa jadi subjek, bisa jadi objek seperti itu. Jadi pastikan ada sesuatu yang melakukan sesuatu. Seperti itu. Kita masuk ke konten. Oke, terkait abstrak, kita belum mengisi dulu ya, karena di proposal nanti waktu di pertemuan, tugas yang minggu ini. Nah, di sini, Mas Geo, di sini kekurangannya adalah ketika Anda menyebutkan kata adalah, merupakan, yakni, yaitu, harusnya ada citasi. Harusnya ada citasi di sini. Karena adalah itu berupa teori. Teori itu pasti ada rujukannya. Teori itu pasti ada yang ngomong. Gitu. Jadi pendidikan adalah salah satu dari 3 aspek penting yang menentukan indeks pembangunan manusia. Siapa yang ngomong? Nah, ini berarti nggak ada citasinya. Oh oke, noted Bu. Ya, oke. Jadi ini tuh kalian harus dijelaskan siapa sih yang ngomong. Kalau misal oke, saya buka contoh yang lain. Apa ini?
Kelihatan nggak? Saya nge-share pendahuluan di sini. Belum, Bu. Belum? Sudah? Di saya sih sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Nah, di sini ada pendahuluan. Saya masih menggunakan contoh proposal yang ada di Google Drive. Di sini topik utamanya adalah telur. Ketika dia ngomong adalah, itu disertai beberapa citasi. Ariana dan kawan-kawan ada 2018, KBBI 2016, Octaviani dan kawan-kawan 2018, Wulandri dan kawan-kawan 2019. Jadi dalam satu dalam satu pengertian itu bisa diambil dari berbagai sumber dan kita melakukan parafrase sendiri seperti itu. Ini ngomongin telur aja gitu. Pendidikan juga, misal pendidikan, siapa sih yang ngomongin pendidikan? Kalian rangkum jadi satu, kemudian dilampirkan citasinya. Lalu ngobrolin tentang gimana caranya telur itu menetas dan lain sebagainya. Nah ini diambil dari penelitiannya Anggayana dan kawan-kawan. Lalu masuk ke penelitian terkait. Ini punya Mas Geo. Saya pindah ke punya Mas Geo, ada nggak? Kelihatan nggak? Muncul nggak? Muncul, Bu. Oke, nah jadi di tempat Mas Geo ini belum memunculkan penelitian terkait. Jadi penelitian terkait itu yang kalian kerjakan yang kemarin itu loh, yang bikin tabel. Itu kan di bawahnya saya minta kalian membuat kalimat yang menjelaskan tentang penelitian yang kalian rujuk tuh ngapain sih gitu. Nah itu dilampirkan, kalau di tempat Mas Dio belum ada. Berarti untuk setiap definisi kita harus mencantumkan citasinya ya, Bu ya? Benar, kecuali tadi seperti yang saya singgung beberapa pertemuan yang lalu, kecuali itu adalah fakta umum. Contohnya ya langit gelap ketika malam hari, atau penelitian ini menggunakan perangkat keras dengan spesifikasi bla 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 seperti itu. Kalian tidak boleh menyebutkan merek ya. Dilarang keras menyebutkan merek kecuali kalian mendapatkan sponsor. Gitu. Contohnya handphone. Penelitian ini menggunakan ponsel pintar dengan spesifikasi sekian, mereknya Xiaomi misal. Nah itu kalian nggak boleh. Kalian nggak dapat royalti dari Xiaomi. Kalian nggak dapat endorsement dari Xiaomi. Jadi kalian tidak boleh menyebutkan mereknya, merek dagang. Gitu. Jangan menyebutkan merek dagang. Bisa dipahami? Oke, siap Bu, bisa Bu. Nah, lalu subjek penulis. Penulis saya, kami, peneliti. Kalau di bahasa Indonesia dilarang keras. Haram jadah. Jadi kalian tuh nggak boleh. Ini namanya kalau di Indonesia tuh over proud terhadap diri sendiri. Kalau kalian nulis dalam bahasa Inggris, mereka tuh malah seneng kalau kita tuh menunjukkan keakuan kita gitu. Kayak misal in this section we will tell you about bla bla bla. Nah itu mereka sangat appreciate gitu. Tapi kalau di Indonesia kita tuh nggak boleh nyebut kata penulis. Kalau kalian perhatikan secara struktural, dalam bahasa Inggris, saya itu menggunakan huruf kapital. Keakuan mereka tuh tinggi. Sedangkan di bahasa Indonesia, saya itu S-nya kecil. Tapi kalau kita ngomongin Anda, A-nya tuh kapital. Gitu. Di Indonesia memang kulturnya seperti itu. Jadi, jangan sekali-kali ngomong gini gitu, saya penulis gitu. Kecuali kalian nulis istilahnya artikel, kemudian majalah, newspaper, kayak gitu-gitu tuh nggak apa-apa. Cuman kalau kalian menulis laporan naskah ilmiah itu dilarang keras
menggunakan subjek orang. Saya, kita, kami, penulis, peneliti, dan kawan-kawan itu tidak boleh. Gitu. Kemudian jangan lupa huruf italik pada bahasa asing. Analisis hierarchy proses. Jangan lupa di italik. Nah, di punya Mas Geo ini belum ada penelitian terkaitnya, Mas. Dan Mas Geo tuh mewakili teman-teman yang lain karena hanya beberapa yang ada, sisanya nggak ada. Tuh. Jadi revisi tetap bab 1 revisi pertama adalah citasi, yang kedua adalah penelitian terkait harus dimunculkan. Contohnya kayak gini. Telah dilakukan penelitian mengenai mesin pemantau menggunakan perangkat Raspberry. Terus kan ini dia memunculkan citasinya tuh, banyak banget. Lalu dijelaskan satu-satu. Ali dan Amran 2016 nih dibahas. Ali dan Amran pada penelitiannya menggunakan Raspberry Pi sebagai bla bla bla. Nah, ini prosesnya. Pada mesin tersebut Arduino digunakan, itu prosesnya dijelaskan. Nah, sampai masuk ke hasil. Nih. Seperti itu. Paham ya? Kalau jadi, misalnya ya. Kalau misalnya kita nggak boleh pakai subjek pada kali ini penulis, berarti kita bisa ganti dengan kata-kata pada penelitian kali ini, nggak apa-apa. Boleh. Pada penelitian ini. Oh iya. Oke, Bu. Atau dibuat menjadi kalimat pasif. Kalimat pasif. Contohnya, kali ini penulis akan mencoba mengimplementasikan algoritma. Jadi gini, algoritma AHP akan diimplementasikan gitu. Jadi akan diimplementasikan. Jadi bukan mengimplementasikan, kan mengimplementasikan itu kata aktif ya. Itu jadi kata pasif. Maka pada penelitian ini algoritma AHP diimplementasikan dalam sistem untuk menentukan penerima beasiswa Karawang Cerdas. Sama kan maksudnya? Maknanya kan sama. Gitu. Terus ke bawah. Nah, harusnya di bawah itu paragraf ketiga adalah usulan. Kalau di yang ini dia maksudnya 4 paragraf. Bersumber pada kebutuhan bla 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 bla, maka diperlukan alat sehingga penelitian ini bertujuan untuk membuat mesin penetas telur dengan judul. Nah, kayak gitu. Jadi bersumber pada atau berdasarkan uraian yang telah dijelaskan atau berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, kayak gitu. Masalahnya kan ada. Masalahnya apa? Kalau di penelitian ini masalahnya adalah kebutuhan unggas bebek. Gitu. Ibu. Ini Mas Rusdi. Berarti, iya Mas Rusdi. Ya, Bu. Berarti kalau kayak gitu di paragraf pertama lebih bahas ke telurnya. Telur merupakan bla 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 bla. Terus di paragraf kedua peneliti yang udah bikin. Iya, penelitian yang udah bikin, tapi bukan sebenarnya fokus ke algoritma yang bakal kita gunakan, Mas. Oh, gitu. Jadi misal contohnya ya, Mas Rusdi penelitiannya tentang apa, Mas? Tentang karyawan terbaik menggunakan web. Oke, jadi sebelum pada penelitian sebelumnya telah membuktikan algoritma pemilihan yang mampu membantu perusahaan, contohnya kayak gitu. Nah, itu algoritmanya apa aja. Terus di bawahnya, sehingga pada penelitian ini akan dilakukan pemilihan karyawan terbaik menggunakan algoritma ini, gitu. Ya, Itu paragraf ketiganya. Sama-sama. Lalu masuk ke batasan masalah. Rumusan masalah. Kalau kalian mengusung sistem cerdas, biasanya pertama adalah implementasi.
kemudian evaluasi, pengujian, lalu evaluasi. Implementasi, pengujian, evaluasi. Nah, kalau alat itu membangun, implementasi, dan mengevaluasi. Kalau alat itu. Tapi kalau kalian sistem cerdas itu implementasi, pengujian, evaluasi. Seperti itu. Kemudian manfaat seperti biasa. Nah, ini tinjauan pustaka. Di atas, di bab 1 itu kalian cuman membahas singkat saja. Singkat, sesingkat-singkatnya. Tapi kudu jelas. Nah, kalau di tinjauan pustaka, kalian harus membahas detail. Contohnya kalau Mas Geo ada di bidang pendidikan. Nah, harusnya 2.1, pendidikan ditaruh di mana Mas Geo? Ada ya? Nggak ada, Bu. Oke. Nah, jadi 2.1 harusnya berisi tentang pendidikan. Nah, itu detail. Pendidikan tuh apa sih? Jenjang pendidikan tuh apa aja sih? Gitu. Jadi detail banget. Terus pendidikan tuh ada formal, ada informal. Nah, itu dijelasin. Nah, kalau karyawan juga. Karyawan itu apa sih? Siapa sih yang biasanya pakai karyawan? Apa sih kata lain karyawan? Terus fungsinya karyawan tuh buat apa sih? Gitu. Gitu ya Mas Rusdi? Siap, Bu. Jadi detail gitu. Di tinjauan pustaka tuh detail, semuanya tuh harus dijelaskan sampai orang-orang itu oh ngerti nih, karyawan tuh ternyata kayak gini gitu. Jadi jangan sampai kalian malah ngasih pertanyaan ke penguji yang ada kalian habis. Kalau misal, jadi kayak misal ini pendidikan tuh nggak dibahas sama Mas Geo, itu akan menjadi apa ya istilahnya, bumerang untuk Mas Geo ketika tugas akhir. Kenapa? Karena akan banyak sekali pertanyaan. Kenapa milih topik pendidikan? Apa masalahnya? Gitu. Kan tidak dijelaskan di sini. Nah, di tinjauan pustaka itu dijelaskan sedetail-detailnya. Dengan jangan lupa rujukan. Kayak gitu. Nah, ini ada temuan di punya Mas Geo, Limbong et al. Dan Limbong et al. Ada 2. Kalau hanya satu, Mas, sumbernya itu ditulis satu aja di depan, yang di belakang nggak usah. Berarti itu mewakili satu paragraf itu ya, Bu ya? Kayak gitu di depan, belakangnya nggak usah. Oke, Bu. Nah, terus pengertian SPK itu di sini biasanya kalau kita ngomongin pengertian sesuatu, kita akan membahas tentang apa namanya, siapa sejarahnya. Kalau yang ini udah ada pengenalan, apa yang dikenalkan pertama kali, kemudian apa namanya, si sejarah, keunggulan. Nah, di sini selain tahapan itu ada keunggulan. SPK tuh keunggulannya apa sih? Gitu. Karakteristik juga bisa sebagai tambahan. Kayak gitu. Oke, SPK rasanya ini cukup. Berarti yang kurang ada di pendidikan yang Mas belum dimasukkan. Mas Rusdi Iya, mau Bu. di ini nggak? Mau di review nggak sekalian? Boleh deh, Bu, biar ketahuan salah banyaknya di mana. Oke. NIM-nya berapa, Mas? 1199. 1199, nomor cantik. Makasih, Bu. Oke. Ini punya Mas Rusdi. Nah, ini. Di sebuah perusahaan pasti memiliki sumber daya manusia. Balik ke atas bentar ya. Jadi ketika kita ngomong tentang penelitian itu tidak ada apa ya? Hindari kata sangat, pasti, sama
pokoknya sesuatu hal yang objektif, yang subjektif gitu, pasti. Karena kan tidak ada sesuatu hal yang pasti, gitu. Kemudian sangat, nah itu sangat subjektif. Contohnya cantik itu subjektif gitu, maksudnya bisa jadi Gal Gadot itu cantik menurut Mas Gio, tapi ternyata itu bukan seleranya Mas Rusdi. Ya udah, berarti cantik itu subjektif. Nah, kemudian sebuah perusahaan pasti memiliki sumber daya manusia. Ada perusahaan yang full menggunakan robot, jadi dia nggak pakai sumber daya manusia yang gimana banget gitu. Bisa kalimatnya diganti, umumnya perusahaan memiliki sumber daya manusia gitu. Jadi bukan pasti. Karena sekarang udah industri 4.0. Semuanya bisa dikontrol oleh satu orang dengan menggunakan gadget dan robot. Ya, kita tetap harus mengikuti perkembangan zaman ya. Kemudian ini umum sih terjadi. Mas Rusdi, kenapa di sebuah digabung, tidak dipisah? Kayaknya tuh spasinya kehapus deh, Bu. Alasannya mahasiswa tuh banyak ya. Perasaan dipisah deh, Bu, tuh. Jadi itu dipisah pada tempat. Jadi di spasi tempat. Karena yang digabung itu harusnya bisa digunakan kata aktif. Contoh, dimiliki, kata aktifnya adalah memiliki. Kalau di sebuah kan bukan mesebuah, tidak ada mesebuah. Tapi pada sebuah, di sebuah, jadi di spasi. Oke, lanjut. Punya Mas siapa? Terus dia juga masih belum ada penelitian terkaitnya. Penelitian terkait di paragraf 2 umumnya itu 5 yang dibahas. Maksudnya gimana, Bu? Ada 5 penelitian terkait yang dibahas. Jadi di paragraf 2 itu, nih di sini nih. Nih, punya yang saya contohkan di Google Drive, itu telah dilakukan penelitian bla bla bla. Ini ada 1, kita lihat tahunnya aja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minimal 5 penelitian terkait. Jadi contohnya Mas Rusdi ngomongin tentang apa tadi? WP, weight product. Ya, jadi Mas Rusdi ngebahas penelitian weight product sebanyak 5 penelitian. Ini weight product 1, ini weight product 2 gitu. Ngerti nggak? Ya, Bu, paham. Berarti yang nyerempet pembahasan gitu, Bu. Jadi nggak cuma ngomongin tentang karyawan, jadi masalahnya, jadi kita tuh ngambil kesimpulan nih, weight product tuh bisa loh diselesaikan di berbagai masalah gitu. Makanya kita nih mau coba di pemilihan karyawan, bisa nggak nih? Gitu. Ya, Bu, baik. Nah, kalau punya Mas Kio, AHP ya tadi Mas? Iya, Bu. Nah, kalau AHP juga sama. Jadi AHP itu udah pernah diselesaikan di permasalahan apa aja sih? Nah, akhirnya kita tuh mau ngeberesin AHP di bidang pemilihan beasiswa gitu, penerimaan beasiswa. Seperti itu ya. Lalu penjelasan topik. Topik di sini adalah karyawan, berarti kalau di tempat Mas Rusdi. Kalau di tempat Mas Geo, pendidikan. Dijelaskan Ya, semuanya. Kemudian, masuk ke pemrograman web. Banyak juga ternyata citasi, similarity-nya. 30. Ini, Oke. Nah, ini pemrograman web. Nah, Mas Geo, Iya, Bu. hadir, Mas. Nah, pengertian pemrograman webnya nggak usah dibikin poin 2.1, 2.2.1.
Oke, itu berarti jadi Ngerti langsung nggak? aja gitu, Ibu. Jadi pemrograman web, kita ngebahas pemrograman web nih. Langsung aja pemrograman web bla 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 gitu ya. Terus sebelum masuk ke jenis dan bahasa pengembangan web, di sini tuh dijelaskan apa ya istilahnya? Dikasih bridging. Jenis-jenis pengembangan web yang dijelaskan oleh ini tuh ada apa? Nah, terus bikin subbab jenis dan bahasa pengembangan web itu. Jangan lupa bahasa asing di italic. Oke. Ya. Ini pengertian HP. Oke. Kelebihan dan kekurangan. Ya. Kita nggak ngomongin tahap tapi proses. Proses metode AHP gitu. Kalau tahap itu nanti kita ngomongnya di bab 3. Untuk proses dalam metode AHP itu sendiri kita cuma menjelaskan ringkas aja atau gimana, Bu? Apa termasuk perhitungan yang Iya, ribet-ribet? perhitungannya juga. Oh, Enggak, okay. Bukan perhitungannya, tapi ke persamaan atau rumusnya. Oh, oke. Ya, jadi persamaan atau rumusnya itu dimasukkan. Seperti itu. Terus ke with product. Oke, Mas Rusdi hemat sekali ya. Perencanaan basis data. 1 paragraf selesai. Kalau kayak gini, ini namanya kurang detail. Jadi nanti kayak tadi, sebisa mungkin kalian jelaskan sedetail-detail ya. Mending kalian waktu ini kita ngomongnya visioner ya. Jadi kayak nanti waktu kalian ujian tugas akhir, mending kalian ngurangin daripada kalian nambah dan cari literasi. Jadi mending kalian tuh jelasin segambreng, terus dihapus daripada kalian nulis minimalis, tapi tambahannya malah banyak, gitu. Percayalah, itu lebih susah daripada ngehapus. Karena kalau kalian mencari literasi, satu, kondisinya belum tentu literasi yang kalian maksud itu sama dengan literasi yang dimaksud oleh penguji. Jadi sebaiknya kalian jelasin sedetail-detailnya, gitu. Terus di sini algoritmanya langsung ditulis aja, algoritma with product. Jadi nggak cuma algoritma aja, karena algoritma itu banyak dan luas. Kemudian, oke. Nah, ini datanya bukan kayak gini, tapi data yang digunakan terdiri dari data 20 orang karyawan. Nah, itu variabelnya apa aja. Kemudian pengumpulan data, pemilihan karyawan terbaik itu apa aja yang jadi acuan kandidat karyawan terbaik, seperti itu. Sama-sama. Yap, daftar pustaka udah oke. Baik, sampai sini terkait revisi ada yang mau ditanyakan? Bu, saya mau nanya, Bu. Dengan Mas siapa? Saya dengan Mas Jamil. Oh iya, silakan Mas Jamil. Ya, tadi untuk topik itu sendiri, gimana Bu? Bisa diulang nggak Bu? Mohon maaf. Mas Jamil baru join ya? Iya Bu, tadi saya ketinggalan. Jadi kalau topik itu, tunggu Mas Jamil, penelitiannya tentang apa Mas? Saya lebih ke ini sih Bu, lembaga infak dan sodako. Jadi kan saya masuk ke ininya pemrogramannya gitu Bu. Nah, lebih ke situ gimana Bu kalau topiknya? Mas Jamil linknya berapa Mas? Saya 16.416.
16, 4, 16. Hmm. Berapa mas timnya? Oh ada, betul saya lagi nyari. 4, 16, 255, 2011, 07. Oh, Ya, itu gimana Bu untuk topik tadi? Mohon maaf. iya, sabar ya mas. 1107. Oh nggak ada. Iya, itu angkatan 16 Bu. Mohon maaf. Oh, kok nggak ada ya? Nggak ngumpulin ya mas? Oh, saya belum ngapa Bu. Mohon maaf. Ya ngajak ribut. Gini deh. Eh, satu saya nggak tahu topiknya Mas Jamil apa. Jadi Ya. topik itu misal tadi punyanya Mas Rusdi dan Mas Geo. Mas Geo menjelaskan tentang pendidikan. Jadi topiknya membahas tentang pendidikan aja. Atau contohnya penyakit jantung. Ya udah penyakit jantung dibahas tuh, penyakit jantung tuh gejalanya apa, kayak gimana, terus apa sih indikatornya apa, variabel-variabel pentingnya apa, seperti itu. Tadi, makasih Bu. Terus tadi Bu, yang apa, literasi ya, tadi jangan ditambahin meningkatnya sedetil mungkin. Nah itu gimana Bu? Daripada Iya itu. nanti bikin ribet sendiri ya, atau gimana tadi? Jadi kalau tentang masalah literasi itu kalian jelaskan sedetail mungkin, sedetail-detailnya gitu. Karena lebih baik kalian menghapus berdasarkan rekomendasi penguji daripada kalian menambahkan rekomendasi penguji. Karena literatur atau maksud dari penguji bisa jadi tidak sama seperti yang kalian terima, seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama. Oke, sudah selesai? Sudah Bu. Terima kasih. Kemudian yang untuk angkatan 2017. Nah, di angkatan 2017 itu bulan November kalian sudah harus submit proposal. Dan di bulan Oktober akhir itu kalian sudah apa ya istilahnya? UTS metodologi penelitian. Jadi sebisa mungkin proposal itu sudah dibaca oleh calon pembimbing, kemudian diunggah ke e-learning untuk saya cek Turnitin dan saya koreksi plagiasi juga formatnya. Untuk angkatan 2017 ke bawah, angkatan 2018, 19, 20 itu proposal makin lama akan makin maju. Di angkatan 2018 tahun depan itu proposal akan dilaksanakan sekitar bulan Oktober. Jadi sebisa mungkin kalian itu sudah tahu calon-calon dosen pembimbing kalian nanti. Saran saya. Jadi metodologi penelitian tuh arahnya ke sana dan ke critical thinking. Yang membedakan mahasiswa dan siswa itu adalah penyelesaian masalah. Kalau siswa, mereka menemukan masalah tapi tidak memberikan solusi. Nah, kalau kita sebagai mahasiswa, ketika kita belajar metodologi penelitian, kita akan menemukan masalah, ditaruh di paragraf 1 pendahuluan. Lalu kita akan memberikan solusi di paragraf 3 pendahuluan. Selain kita mencari masalah, kita juga mencari solusi. Itu loh hakikatnya mahasiswa itu. Jadi jangan cuma bisa ngomongin masalah tanpa solusi. Atau nambah masalah. Gitu. Be careful. Terus, jelas tugasnya, kalian nanti pekan depan kan minggu tenang ya harusnya. Itu kalian mempersiapkan presentasi proposal satu kelompok 3 orang. Jadi nanti akan saya berikan template-nya, kemudian siapa penulisnya, dan
penjelasannya. Seperti itu. Sama untuk angkatan 2000 berapa? 17. Angkatan 2017 kalian akan melakukan apa sih istilahnya? Sidang komprehensif. Jadi UTS angkatan 2017 dilakukan lisan, melakukan sidang komprehensif. Seperti itu. Gue mau bertanya. Iya, Mas Rizal. Itu proposal udah full ya? Apa Itu kurang jelas. Bisa dicek aja nggak Mas? Putus-putus. untuk UTS ya? Tadi kan UTS. penguji, pembimbing itu harus udah baca gitu kan? Udah baca. Nah itu udah jadi semua Bu, apa bagaimana Bu? Iya, harusnya sudah selesai semua. Jadi Mas Rizal bikin drafting. Iya, bikin drafting yang mulai dari masalahnya sampai metodenya. Seperti itu. Maksudnya metodologi di bab 3. Itu di bulan apa ya Bu? Kalau betul? November. Kalau UTS-nya sih 2 minggu lagi. Aduh. Iya. Mau tanya lagi Bu. Untuk bab 1 yang paragraf 2 ya, yang di latar belakang itu kalau tidak menggunakan penelitian terkait bagaimana? Jadi menjelaskan lebih ke pemanfaatan menggunakan teknologi tersebut atau seperti itu. Itu kan harus ada literaturnya. Apakah manfaat itu dapat dirasakan kalau belum ada buktinya? Oh iya Pak. Jadi sedikit nyempret sedikit ini ngebahas penelitian. Jadi penelitian ilmu terendah itu adalah teori itu ilmu terendah. Ilmu tertinggi itu fakta itu berarti udah terjadi dan tidak bisa dibantahkan lagi, itu fakta. Kalau masih sama kayak kalau kita ngegosip gitu loh, ngegosip itu kan katanya si A, katanya si B, itu kan katanya. Gosip, gibah itu adalah penelitian paling rendah karena kalian FGD ya, focus group discussion gitu. Kalian apa sih istilahnya, kalian berkelompok membahas sesuatu berdasarkan teori-teori yang dikumpulkan. Katanya si A, katanya si B, katanya si C. Kemarin mereka gini. Nah, itu kan focus group discussion. Jadi kalian itu, gosip itu sebenarnya sesuatu kegiatan ilmiah. Kalau misal bisa dikategorikan seperti itu. Karena kalian mengimplementasikan metodologi penelitian. Kalian mengumpulkan teori-teori, kemudian membuktikan fakta. Ternyata si A tuh kayak begini. Ternyata si B tuh kayak begini. Nah, itu kan fakta berarti. Dari teori-teori yang kalian kumpulkan, muncul fakta. Gitu. Bu, mau tanya lagi dong, Bu. Silakan. Yang dimaksud draft itu kayak gimana ya, Bu? Apa? Draft? Ya. Oh, draft itu belum final. Jadi kalau misal apa sih istilahnya, sudah ada tanda tangan di lembar persetujuan, itu namanya final. Kalau draft itu ya kayak gini namanya ngedraft. Oh, ya Bu, paham. Jadi kalau sudah ada tanda tangan, sudah ada lembar persetujuan, lembar pengesahan, itu namanya laporan final. Yang kalian lakukan sampai nanti itu namanya drafting. Kalian ngedraft gitu. Oke, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini mumpung ada Mas Afga hadir ya, Mas Afga. Bu mau nanya? Iya. Hadir. Apa Mas Rusdi? Di bab 2 kan ada tabel penelitian terkait, Bu. Itu kita nyantumin semua data yang di tugas sebelumnya apa gimana, Bu? Enggak, yang kalian tulis di paragraf 2. Maksudnya gimana, Bu? Nah, jadi penelitian terkait itu kan kemarin saya kasih tahu caranya untuk nulis itu ya, nulis apa kesimpulannya. Penelitian A, input, proses, output gitu kan. Iya, Bu. Nah, itu
ditaruh di paragraf 2 latar belakang. Ngerti nggak? Enggak. Jadi, kemarin kan kalian bikin tabel, terus kan kalian jelaskan tuh di bawahnya. Iya, Bu. Nah, si penjelasan itu yang teori yang kalian gunakan itu diletakkan di paragraf 2 di latar belakang. Jadi, tabel yang ada di bab 2 itu sesuai dengan paragraf 2 di latar belakang. Masih bingung, Bu. Oke. Tada. Nih, Harus di PC aja, PC, ntar gue jelasin terus. PC aja. Jangan. oke, ini ada seniornya. Ada Mending- seniornya. Tadi yang udah gue Mending jelasin di sini aja, baca, Kang. gue tanya terus. Mending jelasin di sini aja, Kang, biar semua tahu, Bu. Oh iya bener ya. Oke. Gas lanjutin. Ini saya tampilkan lagi. Semangat ya Bu. Soalnya ada, Bu, temen nanya kayak gitu ke Rusdi aja belum ngerti. Ya salah nanya ke Mas Rusdi, nanya ke saya dong. Malu katanya, Bu. Ya, malu bertanya sesat di jalan. Tapi kalau kebanyakan nanya juga malu-maluin sih. Iya, Bu, Bentar maaf. ya. It's okay. Bu, mohon maaf sekali lagi mau nanya. Sama siapa? Mas Jamil? Iya, Bu, itu yang tadi kan sempat ada wacana ya untuk perangkatan selanjutnya itu akan dimajukan ya untuk tadi tugas penelitian atau apa itu, Bu? Mohon maaf. Tugas akhir? Oh, tugas akhirnya dimajukan gitu ya, Bu ya? Iya. Tapi ada batasnya nggak, Bu? Misalkan kan sekarang di bulan November, nanti di bulan Oktober. Nah, minimalnya lah gitu. Itu di bulan apa gitu? Nggak ada. Nggak ada. Sidang proposal itu dilakukan sebulan sekali, Mas. Tiap bulan. Oh, iya, iya. Gitu. Udah kelihatan belum? Ini saya share screen. Belum, Bu. Oke. Hmm. Lagi nggak bisa nih. Oke. Jadi kalau tabel penelitian terkait yang kemarin kalian kerjakan itu kan ada penjelasannya ya. Nah, penjelasannya itu kalian taruh di tambahan paragraf 2 gitu. Di contoh proposal yang saya kasih.
Halo? Halo? Halo, halo, halo. Halo, Bu. Iya, Bu. Halo, Bu. Oke, barusan ada eksiden. Kelihatan nggak ini saya nge-share PPT? PDF. Kelihatan, Bu. Udah, Bu. Oke. Penjelasannya detail banget. Nah, mending kalian bikin penjelasan tuh detail sedetail-detailnya. Nah, ini. Di sini kan ada tulisannya si Ali Amran 2016. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Nah, si Ali Amran ini sebelumnya dijelaskan di paragraf 2, paragraf 3 kalau tidak salah. Nah, ini. Ini loh. Ngerti nggak? Jadi, penelitian terkait yang di 10 kemarin itu, kalian masukkan, kalian jelaskan di sini. Tapi tabelnya ada di bab 2. Oh, jadi si tabelnya di bab 2, terus si kesimpulannya itu dimasukin ke bab 2 latar belakang. Paragraf 2 latar Paragraf. belakang. Iya. Jelas ya? Insya Allah, Bu. Nanti kalau kalian bingung, kalian bisa tanya-tanya sama saya kok. Insya Allah saya respon. Nah, lanjut. Untuk tugasnya, kalian revisi bab 1, bab 2, dan mengerjakan bab 3. Bu, boleh request pengumpulannya malam aja nggak, Bu? Nggak bisa. Saya nanti nggak bisa ngoreksi kalau malam. Kuat-kuat lah kalian. Biasanya kan kalian kerjainnya tengah-tengah hari gitu kan. Tengah malam, Bu. Maaf ya, tapi emang itu tidak bisa dinego. Oke, kita masuk ke bab 3. Di bab 3, bahan penelitian, berarti data yang kalian gunakan, misal data karyawan itu apa aja. Biasanya kalau penelitian kita tidak melampirkan nama, tapi kinerja-kinerjanya, contoh karyawan, usia, nomor induk pegawai, dan kawan-kawan, biasanya nama kita tidak gunakan. Kemudian peralatan penelitian, nah ini peralatan penelitian, kalau kalian pakai laptop atau handphone, jangan pernah melampirkan merek Asus kah, Asus kah, Lenovo kah, MacBook kah. Nah, itu nggak boleh, kecuali kalian mendapatkan sponsor. Contoh, kalian mendapatkan sponsor PC gaming, bla 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 bla, itu bisa kalian cantumkan di sini, karena kalian mendapatkan royalti atau endorsement, seperti itu. Lalu, nah, lokasi penelitian dan waktu penelitian. Lokasi penelitian itu nyebutnya Laboratorium Riset Universitas Buana Perjuangan. Waktu penelitiannya itu pertemuan pertama, tanggal pertemuan pertama hingga UAS. Gitu. Jadi ini studi literatur bab 1, bab 2 itu tanggalnya sampai UAS. Nah, masuk ke prosedur percobaan itu dimulai
dari pengumpulan data seperti biasa, kemudian perhitungan algoritma yang kalian gunakan, lalu analisis data. Analisis data itu seperti tadi data yang di atas, bahan-bahan yang kalian gunakan, itu dijelaskan. Kemudian perancangan. Nah, perancangan ini kalian udah harus tahu kalian mau pakai waterfall, scrum, agile, atau apa dalam pembangunan pemrograman webnya. Jangan lupa. Jadi, kenapa kalian milih itu dijelaskan di pemrograman web juga. Ya, begitu. Bagian juga. Nanti ininya, apa sih namanya? Draftnya akan saya lampirkan seperti biasa di e-learning. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Saya Bu mau nanya Bu. Jawaban Aditya. Bu untuk terkait similarity index itu kan ada yang kenakan yang sifat-sifat umum kayak daftar isi, daftar pusaka, terus kayak subbab gitu. Nah itu supaya similarity index yang nggak kena itu gimana? Tidak naik itu gimana Bu? Oke, kalau di daftar pustaka ini saya buka yang punya siapa ya? Sorry. Punya jawaban aja Bu. Ya sekalian lah, nanti cari lagi ininya. Nah di sini, nah ini nih. Ini ada yang namanya kurang dari 1%. Nomor 38 ya. Mari kita cari yang nomor 38. Oh enggak, nomor 27. Nomor 27. Nah, nomor 27 itu nilainya kurang dari 1%. Daftar pustaka yang nilainya kurang dari 1% itu jarang bisa kita abaikan. Tapi kalau ternyata daftar pustaka kalian kena banyak, berarti penulisan daftar pustakanya yang salah. Makanya saya minta kalian menggunakan Mendeley atau reference biar kalian tidak, biar kalian tuh minor ininya tuh kurang dari 1. Tahu gak sih ini? Nih, ini tuh kurang dari 1. Kalau kalian manual pasti kena. Gitu. Bisa dipahami nggak, Mas? Tapi biasanya kan, ya Bu. Mas Jovan pakai reference, pakai aplikasi Mendeley atau tidak? Iya pakai Bu. Ya udah, berarti tinggal dicek aja di situ berapa persen. Kalau kurang dari 1% berarti aman. Kalau dia angkanya 1 sampai lebih, nah itu baru ada masalah dalam penulisan citasinya. Oke Bu, paham Bu. Makasih Bu. Sama-sama. Tadi saya ada ngecek namanya Mas siapa? Afgan, bukan Afgan deh. Oh nggak ada, orangnya sudah cabut ya. Oh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu saya belum paham Bu yang bab 3. Oh, nah ya. Jadi bab 3 itu nanti kita akan membahas tentang prosedur kalian melakukan penelitian. Mulai dari perancangan webnya, pemrograman webnya, kemudian perancangan basis datanya, sampai implementasi algoritmanya. Nah, di bab 3 itu, di perancangan perangkat lunaknya pakai apa? Scrum kah, Agile kah, Waterfall kah, gitu. Berarti kalau kayak gitu dijelasin juga dong Bu di daftar pustaka. Di daftar pustaka, bukan. Di bab 2 di pemrograman web. Jadi dijelasin di situ menggunakan. Iya. Contoh punya Mas Rusdi lagi ya. Misal di sini. Nah, nih pemrograman web. Bla 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 kan yang ngejelasin. Nah, terus dijelasin tuh salah satu metode perancangan perangkat lunak pada pemrograman web adalah apa? Misal mau pakai Scrum. Keunggulannya apa? Udah dijelasin, udah gitu doang. Nah, nanti di di bab 3
itu pas bagian di pas bagian perancangan dijelaskan pemilihan perancangan pakai Scrum itu kenapa milih itu gitu. Karena perancangan perangkat lunak dengan metode ini tuh lebih apa gitu. Dijelaskan di 3.6. Masih bingung? Lumayan paham, Bu. Oke deh kalau gitu. Baik, ada pertanyaan lagi? Oke, saya rasa cukup. Seperti biasa, tugas akan saya bagikan di e-learning karena ini nanti agak panjang, jadi tugasnya saya extend sampai di hari Jumat pekan depan. Karena kalian udah harus melakukan presentasi. Jadi nanti kalian kirim video presentasi untuk saya nilai, dimasukkan ke nilai UTS. Presentasi dilakukan berkelompok. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga kalian semua dan kita semua selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.